Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Kita lanjutkan ayyuhal ikhwah. Kita masuk ke ayat 218. Allah Ta'ala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wajahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berhijrah dan orang-orang yang berjihad di jalan Allah, merekalah orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Allah mengatakan, innal ladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman. Apa itu iman? Kata Syekh Utsaimin rahimahullah, al-iman fil lughah at-tasdiq. Ya, iman secara bahasa artinya at-tasdiq, pembenaran. Fahuwa at-tasdiqul mustalzim lil qabuli wal id'an. Ini pembenaran yang berkonsekuensi kepada kepatuhan dan penerimaan. Walladzina hajaru, dan orang-orang yang berhijrah. Apa itu hijrah? Ya. Hijrah secara bahasa yaitu at-tark, meninggalkan sesuatu. Adapun makna secara syariat, kata Syekh Utsaimin, ada dua. Ada makna yang umum dan ada makna yang khusus, am wa khas. Fa ammal am fa huwa hajru ma harramallahu azza wa jalla. Adapun makna hijrah yang sifatnya umum, yaitu meninggalkan semua yang Allah larang. Iya. Sebagaimana Nabi bersabda dalam hadis yang dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim, al-muhajiru man hajara ma nahallahu an. Orang yang berhijrah itu adalah orang yang meninggalkan apa yang Allah larang. Dan ini hakikat hijrah memang. Ya, kalau ada orang misalnya hijrah dari negeri Islam dari negeri kafir ke negeri apa? Islam. Tapi di negeri Islam tetap saja berbuat maksiat. Ya. Kita katakan bahwa kamu tidak sesuai dengan tujuan hijrah. Karena tujuan hijrah itu ada kita bisa meninggalkan maksiat yang Allah larang. Dan kita bisa merdeka dalam rangka beribadah kepada Allah. Nah, ini makna hijrah yang bersifat umum. Mu'ammal khas, adapun hijrah yang bermakna khusus, bahwa an yahjural insan baladahu wa watanahu lillahi wa rasulih, bi an yakuna hadzal balad balada kufrin la yuqimu fihi al-insan dinah. Yaitu hijrahnya seseorang meninggalkan negerinya yang kafir, yang dia tidak bisa bebas beribadah kepada Allah, menuju negeri Islam yang dia bebas menegakkan agama Allah di sana. Dan akal Islam, azani Allah wa yakum, hijrah yang seperti ini tetap berlaku sampai hari kiamat. Ya. Bagaimana kalau misalnya ada orang yang tinggal di negeri kafir, tapi dia bebas di sana untuk menjalankan syariat Allah, bebas, tidak dilarang ibadah, tidak dilarang dia menutup aurat. Iya. Dia juga
diberikan padanya hak-haknya sebagai seorang muslim, maka yang seperti ini boleh, tidak apa-apa jika memang aman dari fitnah. Adapun kalau di sana banyak fitnah, maka pada waktu itu hendaklah ia berhijrah ke negeri Islam, yang di situ negeri Islam yang benar-benar juga yang menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Wajahadu fi sabilillah, dan berjihad di jalan Allah. Dan jihad ya, apabila dimutlakkan maksudnya itu berperang di jalan Allah. Namun tentunya berperang di jalan Allah ya harus ada padanya syarat-syarat yang harus dipenuhi. Ya. Adapun jihad itu sendiri ya, telah kita sebutkan bahwa ia ada 4 derajat. Yang pertama adalah jihadun nafs, jihad melawan diri sendiri. Dengan cara apa? Yaitu dengan cara menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yaitu jihadus syaitan, jihad melawan setan dengan cara mempelajari khutuwatis syaitan, itu langkah-langkah setan, untuk kita berhati-hati darinya. Yang ketiga yaitu jihadul fusaq, jihad melawan orang-orang fasik, maka dengan cara mendakwahi mereka agar mau kembali kepada Allah dan bertaubat. Adapun jihad ya jihadul kufar, tergantung jenis kafirnya apa. Kalau kafirnya harbi, kafir yang memerangi kaum muslimin dan mengusiri kaum muslimin dari negeri-negeri mereka, maka pada waktu itu kita jihadi dengan yang sama. Ya, apabila memang kaum muslimin punya kemampuan. Adapun kalau itu bukan harbi, maka jihad terhadap mereka yaitu dengan cara mendakwahi mereka kepada Islam. Ya, agar mereka masuk Islam. Kemudian Allah mengatakan ulaika yarjuna rahmatallah. Mereka-mereka ini siapa? Yaitu yang mempunyai 3 sifat ini: beriman, berhijrah, dan berjihad. Mereka itulah orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dari ayat ini kita ambil faedah, kata Syekh Utsaimin rahimallahu, min fawaidil ayah fadilatul iman wal hijrah. Keutamaan iman dan hijrah. Karena di sini Allah memulai dengan iman dan hijrah. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru. Faedah yang kedua, annal jihad duna martabatil hijrah. Li'annahu ja'ala al-jihad ma'tufan 'alal hijrah. Bahwa jihad itu di bawah martabat hijrah. Kenapa? Karena Allah menjadikan dalam ayat ini hijrah diatofkan kepada hijrah. Perhatikan, innal ladzina amanu. Kemudian Allah mengatakan walladzina hajaru. Kemudian ketika Allah menyebutkan jihad, Allah tidak mengatakan walladzina jahadu, tapi Allah mengatakan wajahadu. Ya. Untuk hijrah Allah mengatakan walladzina hajaru, sama dengan yang pertama innal ladzina amanu walladzina hajaru. Kemudian untuk jihad apa? Wajahadu. Berarti atafnya kepada apa? Hijrah. Maka ini menunjukkan, kata Syekh Utsaimin, bahwa martabat hijrah lebih tinggi dibandingkan martabat apa? Jihad. Iya. Karena juga tidak mungkin seseorang bisa berjihad kalau dia tidak hijrah, Pak. Dia tidak hijrah dalam artian baik maknanya yang umum maupun maknanya yang khusus. Wa minha, faidah yang ketiga, mura'atul ikhlas fil hijrah wal jihad. Itu hendaklah ikhlas dalam hijrah dan jihad. Kenapa? Karena Allah mengatakan di situ fi sabilillah, di jalan Allah.
Adapun kalau hijrah cuma ngetrenan doang kayak zaman sekarang ya, ada apa namanya, hijrah lah, kemudian ngetrenan hanya sebatas apa namanya, penampilan berjenggot di atas mata kaki, tapi setelah itu tidak ada perubahan dalam akhlak, dalam muamalah ya. Yang jelas saudaraku sekalian ya, hijrah bukanlah tren. Hijrah itu adalah awal langkah menuju yang lebih besar dari itu. Apa itu? Yaitu untuk senantiasa istiqomah di atasnya. Makanya hijrah tanpa jihad, ya tanpa seseorang menjihadi dirinya untuk senantiasa istiqamah, hijrah tanpa dia berusaha setelah itu menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala, maka hijrah seperti ini biasanya tidak akan kokoh, Pak. Orang yang hijrah taubat ya dari apa namanya, maksiat-maksiat yang dahulu dia lakukan, tapi setelah itu dia tidak menjihadi dirinya, tidak menjihadi dirinya untuk menuntut ilmu, tidak menjihadi dirinya untuk beramal, tidak menjihadi dirinya ya untuk senantiasa istiqamah, maka yang seperti ini biasanya sebentar aja hijrahnya. Setelah itu kembali lagi dia kepada masa lalunya, saudaraku sekalian, azani Allah wa iyyakum. Makanya siapapun yang hijrah, maka dia harus setelahnya jihad. Apa itu jihad? Maksudnya itu jihad melawan diri sendiri. Dan jihad yang paling dasar apa itu, Pak? Menuntut ilmu. Ibnu Qayyim mengatakan, al-jihadu bil hujjati wal burhan muqaddamun alal jihadi bis sayfi was sinan. Orang yang berjihad, berjihad dengan hujjah dan keterangan, itu ilmu maksudnya, itu lebih didahulukan daripada berjihad dengan pedang dan panah. Bahkan kata Ibnu Qayyim, jihad dengan ilmu itu jihadul khawas, jihadnya orang-orang khusus, Pak. Karena jihad dengan senjata semua orang bisa, Pak. Tapi jihad dengan ilmu tidak setiap orang bisa, Pak. Iya. Maka antum yang hijrah, segera duduk di majelis ilmu menjihadi diri sendiri. Jangan sampai ada orang hijrah, kayak artis misalnya hijrah, tapi masih pengen ketenaran, masih menyukai apa? Ketenaran, masih pengen kelihatan dan yang lainnya, akhirnya tampil. Sementara dia baru hijrah, dia belum paham tentang hakikat ilmu yang benar. Dia belum paham betul tentang apa? Ya, bagaimana tazkiyatun nufus, bagaimana akidah yang benar, bagaimana ibadah yang benar. Maka yang seperti ini ya akhwal Islam, kasihan, Pak. Seperti yang kita lihat di zaman sekarang, banyak artis hijrah tapi masih pengen tampil. Hijrahnya belum total. Maklumlah, Pak, kalau sudah terbiasa terkenal ya, Pak ya, pasti menikmati penghormatan. Karena di mana-mana dia pergi, dikenal orang, dihormati orang, dielulukan orang. Wah, masya Allah. Dan ternyata ya kenikmatan ini sulit sekali untuk dihilangkan ketika dia telah apa? Hijrah. Iya. Akhirnya apa yang terjadi? Yang terjadi pengennya tampil, pengen eksis lagi. Kita katakan, ya akhi, kalau antum sudah berhijrah, tugas antum yang kedua adalah berjihad. Jihad yang paling dasar dulu. Apa itu? Jihad melawan diri sendiri dengan cara apa? Itu menuntut ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Antum yang baru masuk Islam, mu'allaf. Banyak orang yang baru masuk Islam, Pak, udah ceramah sana sini dengan alasan katanya untuk cerita bagaimana dia bisa masuk Islam.
sebatas sekali 2 kali saja untuk diambil ibrohnya nggak masalah ya. Ini jadi kebiasaan, akhirnya dipanggil ke sana kemari. Ya akhi, kita katakan antum belajar dulu yang benar deh. Pahami dulu tentang makna la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Pelajari secara mendalam tentang rukun Islam, rukun iman dan yang lainnya. Cuma masalahnya itulah Pak ya, terkadang syahwat Pak, syahwat ingin tampil itu Pak. Ya, syahwat ingin tampil itu yang menyebabkan banyak orang terhalang dari ilmu yang hak. Ya, kalau memang kita jujur, kita mau hijrah, hijrahlah secara total. Jangan mengharapkan lagi ya ketenaran yang dahulu kita di atasnya. Yang kita harapkan sekarang adalah memperbaiki diri sendiri. Yang kita harapkan adalah kita tenar ya di sisi penduduk langit, bukan di penduduk bumi. Terlebih para salafus saleh tidak menyukai ketenaran, tidak menyukai kemasyhuran. Ya. Nah ini maka dari itu ikhlas, kata beliau, penting ikhlas dalam hijrah dan jihad. Jangan mengharapkan pengakuan, jangan mengharapkan eksistensi di hadapan manusia, jangan kita mengharapkan ya penghormatan dari manusia, tidak. Kita dalam berdakwah jangan mengharapkan juga penghormatan dari manusia, pengakuan dari manusia dan yang lainnya, tidak. Ya semua kita wajib ikhlas, hanya mengharapkan wajah Allah semata. Wa min fawaidil ayat, faedah yang ketiga, yang keempat, annahu la yanbaghi lil insan an yakuna jaziman biqabuli amalihi bal yakunu rajiyan walakinahu yarju raja'an yasilu bihi ila husni dhanni billahi azza wa jalla. Di qouli ta'ala ulaika yarjuna rahmatallah li'annahum la yaktaruna bi'a'malihim wa la yudluna biha 'ala Allah wa innama yaf'alunaha wa hum rajuna rahmatallah. Bahwa tidak selayaknya seorang insan memastikan bahwa amalannya sudah diterima. Tidak selayaknya seseorang kita memastikan kalau saya ini sudah diterima amalnya. Artinya jangan terlalu pede Pak. Saya yakin amal saya sudah diterima. Saya yakin taubat saya sudah diterima. Ya. Kadang ada orang banyak sekali yang bertanya, Ustadz, saya alhamdulillah sudah bertaubat. Ya. Tapi kenapa sampai sekarang saya kok merasa takut, masih merasa khawatir diadab oleh Allah gara-gara dosa tersebut. Kita katakan ya akhi, justru itu bagus. Nah kalau antum setelah taubat malah merasa aman dari adab Allah, itu berarti antum belum paham hakikat taubat. Sebab kalau kita merasa aman dari adab Allah, justru kita jatuh kepada dosa besar. Itu al-amnu min makrillah, merasa aman dari makar Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Justru kita selalu khawatir jangan-jangan ya selama ini masih ada kekurangan dalam taubat saya. Kita terus menyesali, setiap kali kita ingat dosa itu kita menyesali lagi. Kita khawatir Allah mengadab kita. Namun tentunya ya jangan sampai kemudian menimbulkan keputusasaan. Kata beliau, ya, la yanbaghi lil insan an yakuna jaziman biqabuli amalihi bal yakunu rajian. Tak sepantasnya seorang insan memastikan bahwa amalnya sudah diterima, Pak. Akan tetapi hendaklah ia berharap, semoga amal saya, Pak, diterima. Jangankan kita, ini dia Abdullah bin Umar. Beliau mengatakan apa? Lau a'lamu, kalaulah aku tahu bahwa ada satu salatku yang diterima oleh Allah, itu lebih aku sukai daripada dunia dan seisinya.
Ini sahabat yang Masya Allah keimanannya luar biasa. Iya. Walakinnahu yarju raja'an yasilu bihi ila husni dhanni billah. Akan tetapi ia berharap dengan harapan yang menimbulkan husnudzan kepada Allah. Bukan harapan atau ya tidak memastikan yang artinya kita berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, tidak. Makanya seorang mukmin itu kan di antara dua keadaan, Pak. Antara berharap dan rasa takut. Takut amalnya belum diterima dan berharap agar diterima amalnya tersebut di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oleh karena itulah Aisyah radhiyallahu anha ketika bertanya kepada Rasulullah SAW tentang sebuah ayat. Ya. Allah berfirman, "Walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilatun." Ya, dan orang-orang yang memberi apa yang telah mereka beri. Artinya mereka berinfak, bersedekah. Wa qulubuhum wajilah, sementara hati mereka merasa khawatir sekali. Apa kata Aisyah, wahai Rasulullah, apa maksud ayat ini? Apa maksud ayat ini? Orang yang mencuri, orang yang berzina, orang yang berbuat maksiat, dan mereka merasa takut untuk diazab oleh Allah? Apa kata Rasulullah SAW? La ya bintas Siddiq. Bukan itu maksudnya. Akan tetapi yang dimaksud ayat ini adalah orang-orang yang sholat, zakat, puasa, haji. Akan tetapi mereka merasa khawatir belum diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Makanya jangan pernah merasa pede, Pak, kalau kita orang soleh, Pak. Tidak ada para salafus soleh merasa dirinya sudah soleh, Pak. Kalau kita kan baru dapat rezeki dikit aja, lumayan rezeki anak soleh. Iya. Kita katakan, emang ente anak soleh? Dari mana ente tahu kalau ente anak soleh? Buktinya dapat rezeki. Kita katakan kalau gitu orang Fir'aun orang soleh dong, dikasih kekuasaan. Si Qarun seorang soleh dong, lebih banyak rezekinya dari ente, bahkan kaya raya. Imam Syafi'i rahimahullah, kita tahu semua bagaimana ketakwaannya, Pak. Tapi apakah Imam Syafi'i merasa dirinya soleh? Tidak. Beliau bersyair, apa kata beliau? Uhibbus salihin, ya, walastu minhum. Aku mencintai orang soleh, tapi aku tidak termasuk orang soleh. Imam Syafi'i rahimahullah. Mendengar itu Imam Ahmad apa? Tuhibbus salihina wa anta imamuhum. Kamu mencintai orang soleh, bahkan kamu imam mereka. Nah, inilah ya akhwal Islam, ya. Ini artinya kita tidak merasa yakin, bukan memastikan, ya. Kita tidak memastikan bahwa kita ini sudah sampai derajat tinggi gitu loh. Makanya aneh kan kalau ada orang yang tertipu dengan banyaknya amal lalu merasa dirinya sudah derajat wali sudah, Pak. Udah wali 10 rasanya. Ya. Wala haula wala quwata illa billah. Ya, tidak layak di akal Islam seseorang demikian. Kenapa? Karena Allah berfirman dalam ayat ini apa? Ulaika yarjuna rahmatallah. Mereka itu adalah orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah. Artinya mereka mengharapkan rahmat Allah dari keimanannya, dari hijrah dan jihadnya. Namun mereka tidak memastikan kalau amalnya tersebut pasti diterima oleh Allah. Namun ia mengharapkan mudah-mudahan Allah menerima amalan saya. Sambil dia terus memperbaiki. Iya. Dan dia pun juga ya akhwat Islam tidak tertipu dengan amalannya. Kata beliau, li'annahum la yaktaruna bi'amalihim. Karena mereka tidak tertipu dengan banyaknya amal. Tidak.
Jangan sampai kita tertipu dengan banyaknya sholat kita, banyaknya puasa kita, banyaknya sholat tahajud kita. Kita nggak tahu mana yang sudah diterima oleh Allah. Iya. Maka dari itulah saudaraku sekalian, seorang muslim itu tidak pernah memastikan amalannya diterima oleh Allah, bahkan takut kalau amalannya itu dibatalkan oleh Allah. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, setelah kita beramal yang paling besar setelah beramal apa? Memelihara amal kita jangan sampai dibatalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dibatalkan karena pembatal amal tuh banyak loh, Pak. Setelah selesai beramal ya. Kalau riya kan membatalkan amal kalau munculnya sebelum dan ketika beramal. Adapun setelah selesai beramal, maka itu riya tidak berpengaruh. Tapi setelah beramal, ada banyak hal yang bisa membatalkan amal kita. Di antaranya apa? Ujub. Merasa ujub dengan amal itu sendiri sudah membatalkan amal, Pak. Ya, maka berhati-hati. Jangan sampai kita merasa ujub dengan banyaknya apa? Amal saleh. Jangan pernah kita merasa ujub dengan banyaknya ilmu yang kita kuasai, jangan, Pak. Ya. Kita tetap berharap kepada Allah. Kita terus semangat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita pun tidak tertipu dengan banyaknya apa? Amal. Faedah yang kelima. Isbatu Ismail Ghafur war Rahim. Wa isbat ma dalla alaihi minal maghfirah war rahmah. وما يترتب على ذلك من غفران الذنوب والرحمة فبالمغفرة يزول المكروه من آثار الذنوب وبالرحمة يحصل المطلوب. Penetapan dua nama Allah, yaitu Al-Ghafur dan Ar-Rahim. Ya, kan Allah mengatakan di situ, ya, wallahu ghafurur rahim. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya. Maka kita menetapkan yang ditunjukkan oleh dua nama ini. Apa itu? Yaitu sifat Allah Pengampun dan sifat Allah Penyayang. Dan Allah Subhanahu wa taala, Pak, tidak pernah menganggap besar dosa seseorang yang minta ampun kepadanya. Sebesar apapun dosa dia, selama dia minta ampun kepada Allah, Allah ampuni. Makanya dalam hadis qudsi Allah Ta'ala berfirman, Ya ibna Adam, law balagat dhunubuka ananas sama, innaka ma rajautani, ya, ma da'autani wa rajautani ghafartu laka ala ma kana minka fala ubali. Ya ibna Adam, law balagat dhunubuka ananas sama thumma astaghfartani ghafartu lak. Hai anak Adam, selama kamu terus berdoa kepadaku dan berharap kepadaku, aku akan ampuni dosamu sebanyak apapun dosamu. Aku tidak peduli. Hai anak Adam, kalaulah dosamu memenuhi langit, awang-awang sana, dan kamu minta ampun kepada aku, istighfar, dia dengan taubat yang nasuh, aku pasti ampuni dosamu. Pasti itu. Allah Maha Pengampun, saudaraku sekalian. Tapi jangan sampai kita tertipu oleh pengampunnya Allah. Karena ada orang yang tertipu dengan pengampunnya Allah. Bukannya dia minta ampun, taubat yang benar, ini malah tetap berbuat dosa dengan mengatakan apa? Gampang, nanti saya taubat, Allah Maha Pengampun kok. Kita katakan, ya akhi, Anda jangan tertipu. Anda termasuk orang-orang yang tertipu. Seharusnya ketika kamu beriman bahwa Allah Maha Pengampun, segera minta ampun, segera taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tidak tahu ajal kita akan datang kapan. Adapun kemudian kita tertipu dan terus-menerus berbuat maksiat, ya, kemudian tertipu dengan harapan ampunan Allah Azza wa Jalla yang besar, maka ini orang maghrur, kata Ibnu Qayyim rahimahullah.
Wallahu ghafurur rahim. Dan Allah sayang kepada hambanya. Allah di sini menutup dengan dua nama itu, Pak. Ya, setelah Allah menyebutkan beriman, hijrah, dan berjihad. Ini menunjukkan bahwa mereka ini akan mendapatkan ampunan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Faedah yang keenam, wa minha kamalu rahmatillahi bil khalq. Falillahi 'alal 'amil 'amalan salihan thalathu ni'am 'azimah. Kesempurnaan rahmat Allah kepada hamba-hambanya. Di mana Allah memiliki 3 nikmat yang besar bagi orang yang beramal saleh. Apa itu? Al-ula, annahu bayyana lahu al-amal as-salih min al-amal ghairi as-salih. Wa dzalika bima anzalahu min al-wahyi ala rusulihi bal hiya a'dhamun ni'am. Bahwa Allah telah menjelaskan mana amalan soleh dan mana amalan bukan soleh, dengan cara menurunkan wahyu kepada para rasulnya. Dan ini nikmat yang paling besar. Nikmat yang paling besar itu apa, Pak? Diturunkan ilmunya, Pak. Jadi kita tahu nih, ini amal soleh atau bukan. Ini nikmat yang paling besar sudah. Ketika kita diajarkan oleh Allah ilmu, ketika kita diberikan oleh Allah hidayah untuk menuntut ilmu, ketika kita diberikan oleh Allah semangat untuk menuntut ilmu, untuk mengetahui ini halal, ini haram, ini amalan saleh, ini amalan yang tidak saleh. Wallahi itu kenikmatan yang luar biasa. Iya. Ini kenikmatan yang pertama. Kenikmatan yang kedua apa? Ats-tsaniyah, taufiquhu li hadzal amal salih. Yaitu ia diberikan taufik untuk mengamalkannya. Ya. Lianna Allah qad adalla umaman 'anil amal salih. Karena Allah telah menyesatkan banyak umat dari beramal saleh, Pak. Ada orang tahu kebenaran, tahu ini bahwa ini benar, tapi ternyata malah meninggalkan kebenaran. Seperti halnya orang Yahudi tahu bahwa ajaran Nabi Muhammad SAW itu benar, tahu, tapi malah ditinggalkan, Pak. Tidak mau beriman kepada Rasulullah SAW akibat kedengkian yang ada di hati mereka itu. Makanya kalau kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu tentang amal saleh, ilmu tentang kebaikan dan keburukan, bersyukur. Namun yang kedua ini juga tak kalah penting. Apa itu? Taufik untuk mengamalkannya dan mengikutinya. Setelah kita punya ilmunya, ya, kita minta kepada Allah taufik agar kita bisa mengamalkannya. Itu nikmat yang kedua. Nikmat yang ketiga apa? Kata beliau, thawabu ala hadzal amal salih thawaban mudha'afa. Itu Allah berikan pahala yang berlipat ganda dari amalan saleh itu. Iya. Karena disebutkan dalam hadis bahwa amalan saleh itu dilipat gandakan oleh Allah 10 sampai 700 kali lipat. Nabi bersabda, "Inna Allah katabal hasanati was sayyi'at." Thumma bayyana dzalik. Man hamma bihasanatin falam ya'malha katabaha Allahu indahu hasanatan kamilah. Wa man hamma bihasanatin fa'amilaha katabaha Allahu indahu asyra hasanatin ila 700 dhi'fin ila adhafin katsirah. Sesungguhnya Allah telah menuliskan kebaikan dan keburukan, maksudnya pahalanya. Kemudian Allah menjelaskan, siapa yang berniat ingin berbuat kebaikan, lalu ia tidak jadi mengamalkannya, maka Allah tetap menulis untuknya satu kebaikan. Sebatas niat saja sudah ditulis apa? Satu kebaikan. Dan siapa yang berniat beramal kebaikan kemudian dia jadi mengamalkannya, maka Allah tuliskan untuknya 10
sampai 700 kali lipat, bahkan lebih dari itu. Allahu Akbar. Iya. Padahal Allah butuh tidak sih kepada amal soleh kita, Pak? Allah nggak butuh. Allah tidak membutuhkan, tidak memerlukan sholat kita, tidak memerlukan ibadah kita. Dan ibadah kita pun tidak menguntungkan Allah sama sekali. Tapi siapa yang beriman dan beramal soleh, tetap Allah berikan pahala yang besar. Ya. Bukankah itu menunjukkan akan karunia Allah dan rahmat yang luar biasa, Pak? Kalau kita kan mau ngasih, kalau ada timbal baliknya kan? Ya. Kalau kamu kerja sama saya, berbuat sesuai yang saya inginkan, ya udah saya kasih kamu upah, kasih upah. Ini kita beramal soleh. Dia bekerja karena untuk keuntungan kita. Kita merasa diuntungkan oleh dia. Ini ternyata amal soleh kita tidak menguntungkan Allah, bayangkan. Dan Allah pun tidak membutuhkan amalan soleh kita. Tapi tetap Allah memberikan kepada kita pahala yang berlipat ganda. Ini menunjukkan akan puncak daripada kedermawanan, Pak. Puncak daripada kasih sayang yang sangat luar biasa kepada hamba-hambanya. Ikhwatal Islam, azani Allah wa iyyakum. Wa hadza mimma yadullu ala kamali rahmatillah. Ini merupakan bukti, kata beliau, akan betapa sempurnanya rahmat dan kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya itu. Iya. Allah berfirman, "Inna hadza kana lakum jazaa'a wa kana sa'yukum mashkura." Allah berfirman kepada penduduk surga apa? Sesungguhnya ini semua adalah balasan untuk kalian waktu di dunia sana. Dan adalah amalan kamu patut untuk disyukuri. Makanya nama Allah diantaranya apa? Asy-Syakur, yang maha berterima kasih. Berterima kasih kepada hambanya yang sama sekali tidak menguntungkan dirinya. Bahkan amalan soleh itu keuntungan untuk si hamba itu sendiri. Tapi Allah berterima kasih, memberikan kepada si hamba balasan yang lebih baik dari amalannya. Surga Allah itu lebih baik, Pak, daripada amal kita. Kalaulah surga itu disesuaikan dengan amal kita, mungkin kita nggak berhak masuk surga, Pak. Karena kenikmatan surga luar biasa, sementara amal kita sedikit sekali. Kita juga nggak tahu mana yang udah diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Salat aja masih banyak nggak khusyuknya. Ya, zikir aja jarang. Pak, Allahul musta'an. Baik, kita lanjutkan ayat berikutnya, ayat 219 dan 220. Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Qul fihima ithmun kabirun wa manafi'u lin-nas wa ithmuhuma akbaru min nafi'ihima wa yas'alunaka madza yunfiqun. Qulil 'afw. Kadzalika yubayyinu Allahu lakumul ayati la'allakum tatafakkarun fid dunya wal akhirah. Wa yas'alunaka 'anil yatama qul islahul lahum khair. Wa in tukhalituhum fa ikhwanukum wallahu ya'lamul mufsida minal muslih. Walau syaa Allahu la'anatakum innallaha 'azizun hakim. Allah Ta'ala berfirman, dan mereka bertanya kepadamu tentang arak dan judi. Dan mereka bertanya kepadamu tentang apa? Arak dan judi. Ini ayat, Pak, turun sebelum diharamkannya arak dan judi. Iya, karena pengharaman arak dan judi itu bertahap. Iya. Sebelumnya Allah mengharamkan minum arak kalau mau sholat. Tapi kalau tidak sholat silahkan. Terus sampai akhirnya diharamkan sama sekali. Kenapa? Karena memang berat sekali
Karena arak itu sudah doyan, Pak. Setiap hari mereka minum arak itu. Minuman sehari-hari sudah. Iya. Allah mengatakan wa yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Mereka bertanya kepadamu tentang arak dan judi. Qul, katakan, fihima itsmun kabir. Pada arak dan judi itu terdapat dosa besar. Wa manafi'u linnas, dan terdapat manfaat-manfaat untuk manusia. Manafi' di sini, Pak, bentuknya apa? Sighat muntahal jumu'. Artinya manfaatnya itu enggak sedikit loh. Karena Allah menyebutkan dengan sighat muntahal jumu' di sini. Wa manafi'u linnas, dan manfaat-manfaat untuk manusia. Allah tidak mengatakan dengan tunggal dan satu manfaat, tidak. Tapi Allah menyebutkan dengan jama' dan manfaat-manfaat. Artinya manfaatnya lebih dari dua. Tapi jangan kamu hanya melihat dari sisi manfaatnya aja. Wa itsmuhuma akbaru min naf'ihima. Namun dosanya lebih besar daripada apa? Manfaatnya. Ya. Namun dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Makanya salah, Pak, kalau kita memuji sesuatu yang buruk hanya karena ada manfaatnya, dan mencela sesuatu yang baik hanya karena ada sedikit mudarat atau kesalahannya. Di zaman sekarang kan begitu, Pak. Orang-orang soleh hanya karena ada sedikit kesalahannya dijelek-jelekin. Orang-orang buruk hanya karena ada sedikit kebaikannya dipuji-puji. Demikian pula perkara-perkara hanya karena di situ ada sedikit manfaatnya, dibesar-besarkan manfaatnya padahal mudaratnya jauh lebih besar. Ini sebuah kesalahan dalam melihat, dalam memandang. Kita harus memandang itu dari dua sisi, Pak. Ada enggak sisi manfaatnya? Oke, kalau ada manfaatnya sekarang kita lihat. Ada enggak sisi mudaratnya? Kalau ada, kita lihat mana yang lebih besar, manfaat apa mudarat? Kalau ternyata lebih besar manfaatnya, enggak masalah. Tapi kalau ternyata lebih besar mudaratnya, ini masalah. Tapi kalau ternyata seimbang gimana? Maslahat dan mudaratnya. Maka saat ini kita tawakuf. Ya, jangan berani-berani kita melakukannya. Makanya subhanallah, Islam itu tidak lepas dari dua perkara ini, menimbang maslahat dan mudarat. Mana yang lebih besar, itu kita lakukan. Dalam setiap perbuatan kita sehari-hari pasti ada mengandung maslahat dan mudarat, pasti itu, Pak. Dalam kita bergaul, coba kita timbang maslahat dan mudaratnya apa dalam segala sesuatu. Iya. Maka siapapun yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kefaqihan, dia bisa mengetahui derajat maslahat dan derajat mudarat, maka dia termasuk orang-orang yang beruntung. Karena sebagian orang hanya sebatas bisa tahu ini maslahat, ini mudarat, tapi tidak bisa menimbang tentang derajat-derajat maslahat dan mudaratnya. Makanya Sufyan bin Uyainah mengatakan apa? Bukanlah orang yang faqih itu orang yang hanya sebatas tahu ini halal haram. Tapi hakikat orang yang faqih itu orang yang tahu tentang derajat kehalalan dan derajat apa? Keharaman. Supaya apa? Ketika bertemu antara dua perkara tadi, kita bisa menimbang mana yang harus kita ambil. Ketika misalnya kita dihadapkan pada dua perkara, dua-duanya mudarat ini. Gimana nih dua-duanya mudarat ini? Maka kita lihat mana yang lebih ringan mudaratnya. Itu yang kita ambil. Dan kita tinggalkan yang mudaratnya lebih besar.
Ya. Kalau dua-duanya manfaat, dua-duanya maslahat, maka kita lihat mana maslahat yang paling besar. Itu yang kita ambil. Kalau ternyata bertemu di situ ada manfaat dan mudarat, kita lihat mana yang lebih dominan. Kalau lebih dominan manfaatnya enggak masalah. Kalau lebih dominan mudaratnya, tinggalkan. Iya. Banyak orang, Pak, hanya karena ada sedikit manfaat buat dirinya, kayak orang merokok. Ya. Hanya karena ada sedikit manfaat buat dirinya, enak kok ngerokok, nggak pusing saya, katanya. Dia kemudian tidak mau lagi melihat mudarat-mudarat yang besar di balik itu semuanya. Hanya karena ya ini sesuai dengan keinginannya, syahwatnya. Akhirnya syahwat itu menutup akalnya untuk bisa menimbang mana yang lebih besar manfaat dan mudarat. Orang kalau berpikir dengan cerdas akan tahu yang namanya rokok itu lebih berat mana, Pak? Manfaat apa maslahat? Mudarat atau manfaat? Mudaratnya, ijma bahkan ini. Ijma siapa? Dokter. Semua dokter sepakat yang namanya rokok itu apa? Berbahaya. Iya tidak? Tapi buat para perokok ini tidak bisa. Kenapa? Karena akalnya sudah tertutup, Pak, oleh syahwatnya itu. Iya, Allahul musta'an wa alaihi tiklan. Maka disinilah ya akhal Islam, Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita sebuah bimbingan yang agung di sini dalam ayat ini. Sebuah kaidah yang Masya Allah. Ya Allah katakan di dalam arak dan judi itu ada dosa besar dan ada manfaat-manfaatnya untuk manusia. Tapi dosanya lebih besar daripada apa? Manfaatnya. Lalu Allah berfirman lagi, wa yas'alunaka madza yunfiqun, dan mereka bertanya juga kepada engkau tentang apa yang mereka bisa infakkan. Qulil af, katakanlah yang kalian infakkan itu sesuatu yang berlebih dari kebutuhan kalian. Ya, al-afwa di sini artinya apa? Ya, sesuatu yang sifatnya melebihi kebutuhan. Ya. Qulil af. Lalu Allah mengatakan kadzalika yubayyinullahu lakumul ayati la'allakum tatafakkarun. Ya, demikianlah Allah menjelaskan kepada kalian ayat-ayatnya agar kamu mau berpikir. Berarti, Pak, yang mau menerima dan memahami ayat-ayatnya hanyalah orang-orang yang mau menggunakan akal pikirannya. Adapun kalau orang tidak mau menggunakan akal pikirannya, nggak mau peduli apakah ini maslahat atau gimana, nggak peduli dengan syariat Allah, dia nggak peduli dengan batasan-batasan Allah, tidak peduli dia, yang penting saya puas, syahwatnya terpenuhi, selesai, sudah. Tapi orang yang berpikir tidak, Pak. Berpikir tentang hakikat kehidupan ia di dunia, berpikir bahwasanya dia akan meninggal dunia dan akan kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Iya. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala memuji para sahabat yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kemaslahatan agama mereka. Ya. Fid dunya wal akhirah. Ya, di dunia dan akhirat. Ini berhubungan dengan ayat sebelumnya, yaitu la'allakum tatafakkarun, agar kalian mau berpikir. Ya. Berpikir tentang apa? Tentang urusan dunia dan akhirat. Ya. Udah azan. Baik, kita lanjutkan insyaallah pada pertemuan yang akan datang. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.